Shalom Bro and Sis, selamat pagi. Sekarang tanggal 15 Agustus 2022. Saya mau membacakan, mari kita bacakan Injil hari ini, yaitu dari Matius 19 ayat 16 sampai 22. Berikutnya, jika engkau hendak sempurna, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Dari bacaan tersebut, mari kita coba renungkan apa maksud dari firman Tuhan yang dalam ayat Matius 19 Matius 19 ayat 16 sampai 22 tersebut. Jadi di sini kalau saya lihat, Yesus, orang pemuda itu sudah melakukan, menurutnya dia sudah melakukan ajaran-ajaran Kristus, di mana supaya dia masuk ke surga, dia sudah merasa sudah mengikuti semua perintah Allah tersebut. Namun Yesus menegaskan bahwa di luar itu semua juga kita perlu mempunyai rasa peduli terhadap sesama, terhadap orang-orang yang lebih membutuhkan. Benar. Jadi dengan demikian makanya Yesus mengatakan bahwa jualah hartamu, pergilah jualah hartamu dan ikutlah aku. Jadi, nah, tapi sementara seorang pemuda yang mendatangi Yesus itu secara kebetulan dia mempunyai banyak harta. Jadi di situ dia sedih karena disuruh menjual hartanya tersebut. Sebenarnya Yesus juga tidak melarang orang mempunyai harta yang banyak, tapi terlebih Yesus mengajarkan bahwa ketika kita diberi harta yang berlimpah, kita juga harus memberi lebih dari apa yang kita miliki. Amin. Jadi ada dikatakan bahwa jika kita diberi lebih, kita juga dituntut untuk memberi lebih. Jadi demikian dari saya, mungkin Ya. dari Bro Kemal, silakan. Selamat siang atau malam. Saya belajar dari ayat Matius 19 ayat 21. Ada 2 poin, yaitu jika engkau hendak sempurna. Memang kata sempurna itu susah ya, maksudnya kita harus sempurna
Kalau bro menurut lo, bisa nggak kita sempurna? Rasanya kesempurnaan hanya milik Allah. Iya, rasanya itu hanya milik Allah ya. Memang kata sempurna itu sebenarnya kan ayat ini ada paralelnya juga dari, kalau kita lihat dari Matius 5 ayat 44. Ya, Matius 5 ayat 48, maaf. Ini dalam bahasa Indonesia terjemahan baru dikatakan begini. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ya, itu satu perintah kepada Tuhan, kita harus sempurna. Gitu. Ayat berapa tadi? Ayat 48. 48. Ya. Kalau kita lihat dari bahasa aslinya, sempurna, dia bilang kamu harus sempurna. Sempurna yang pertama itu teloi namanya, bahasa Yunani ya, teloi. Terus sempurna yang kedua, sebab Bapamu adalah sempurna, itu telios. Telios adalah satu, teloi sama telios itu sempurna yang hanya Tuhan yang bisa. Nah, kembali lagi pada ayat ini ya. Jikalau engkau hendak sempurna, telios ya, bisa nggak kita sempurna? Bahasa aslinya itu kalau bisa diterjemahkan berarti kita selain sempurna, perfect ya, itu adalah kita komplit, finish, kita menyelesaikan segala sesuatu dengan tuntas. Umpamanya kita sekolah, bagaimana kita sekolah dengan tuntas, selesai gitu. Kita mengerjakan sesuatu dengan tuntas gitu. Jadi Tuhan nggak mau muluk-muluk ya kamu seperti saya, enggak gitu. Tapi Tuhan maunya supaya kita melakukan menyerupai Dia. Ya, Kejadian 1 ayat 26 atau 27 ya, kita sama, kita adalah gambaran Tuhan. Kita sama dan serupa Tuhan. Jadi kita menyerupai gitu. Bisa nggak? Bisa. Ketika kita, ini sebenarnya katanya hampir sama ketika Tuhan Yesus mau mati, dia bilang tetelestai. Sudah selesai. Ini berarti telestai itu kan tuntas. Dia udah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Jadi itu yang dimaksudnya dengan itu. Jadi dia bilang juallah segala milikmu dan berikan kepada orang miskin. Kalau saya lihat Tuhan sih cuma mau menguji iman dari anak muda ini. Dia bilang oke, semua hukum Taurat dia udah lakukan. Mengasihi orang tua, dia bilang nggak mencuri, segala macam. Kalau kita lihat nggak berzina lagi, memang dia ini seorang yang alim lah. Mungkin jarang nih orang seperti ini ya. Tetapi Tuhan bilang kalau kamu mau itu ya kita harus sempurna gitu. Bagaimana kita, ini intinya bagaimana kita mengutamakan Tuhan di atas harta kita. Jadi memang di samping itu juga Tuhan di sini mengajarkan bahwa kita nggak boleh terikat dengan harta duniawi. Amin, karena betul. Tuhan mengatakan bahwa apa yang kau ikat di dunia akan terlepas di surga, apa yang kau lepas di dunia terikat di surga. Demikian. Jadi memang kembali Tuhan memang mengajarkan untuk tentang kasih di sini, untuk mengasihi sesama, menolong sesama dengan bagi mereka yang kesulitan. Dan itu menjadi hukum yang wajib juga sebenarnya gitu. Untuk kasih, hukum kasih, supaya kita juga lebih menyerupai gambarannya gitu. Jadi kita di sini kalau saya lihat di renungan ini, kita boleh memiliki materi yang banyak, tetapi kita jangan lupa orang-orang di sekitar kita. Harus berbagi. Supaya apa? Supaya kita sempurna seperti Tuhan itu mau seperti kita. Mau kita itu sempurna. Kita seperti Tuhan. Ya, betul. Ya, saya rasa demikian dulu permenungan kami untuk bacaan Injil hari ini. Terima kasih, Bro Ensis. Tuhan memberkati. Bagaimana bro berdoa dulu? Oh iya, kita belum berdoa ya. Silakan. Bro Kemal, boleh berdoa sedikit. Terima kasih Tuhan atas hari ini, kami mengucap syukur atas perenungan hari ini. Kami boleh belajar seperti Engkau Tuhan. Kami mau menjadi seorang yang sempurna, sama seperti Tuhan itu sempurna.
Kami mau membagi-bagikan pada orang-orang yang kekurangan Tuhan. Kami mau tidak ketika materi yang Tuhan berikan kepada kami itu adalah satu berkat, dan berkat itu harus kami bagikan. Kami boleh belajar dari ayat firman ini bahwa kita harus memberi. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Shalom.